fokus hanya mendengarkan firman-Mu yang 40 menit ini. Kami mau dedikasikan hidup kami hanya kepada Tuhan. Masalah kami banyak, persoalan kami banyak, tapi yang terpenting ada Yesus. Terima kasih ya Bapak, hamba akan menyampaikan firman-Mu. Hamba terbatas, tapi hamba percaya hamba punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhir. Yang siap mendengarkan Tuhan dengan gairah dan melakukannya. Sama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan. Komitmen beriman dan beribadah. Next kita lihat. Ya, saya baca dulu ayatnya. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya,
dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, yang namanya Yosua mendapat mandat untuk membawa sisa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di sini dikatakan dibilang oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Saudara mau menang hari ini? Amen. Ada syaratnya. Takutlah akan Tuhan. Ini kenapa saya sudah tulis di sini tadi malam, saya mendapatkan sesuatu yang bagus, tapi kok tiba-tiba hilang. Saudara, tidak apa-apa. Firman tetap berjalan. Takutlah akan Tuhan. Jangan dulu, takut akan Tuhan. Hanya Dia yang selamat dan keluarganya. Iya kan saudara? Daud walaupun ya Allah saudara, dia memang orang yang takut akan Tuhan, tapi jatuh terus juga banyak. Tapi dia tetap takut akan Tuhan. Makanya dia bilang, Tuhan adalah gembalaku. Minta tolong Rodi. Ya, terima kasih. Dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kenapa ini? Ya. Saudaraku, saudara tahu kan? Yang namanya Yosua harus melanjutkan apa yang Musa sudah lakukan. Oke? Nah, yang jadi masalah, kalau dia bawa bangsa Israel yang sudah biasa bertempur, kalau dia bawa bangsa Israel yang biasa dilatih, it's okay, dia berani berperang. Tapi Yosua ini bawa bangsa Israel yang tegak tengkuk, ngoceh aja, ngomel aja. Musa sebelum Yakub dibilang begini, hei Musa, tidak ada kuburan di Mesir sampai kamu bawa saya kepada gurun ini. Gak gampang bawa orang kayak begitu, saudara. Kejahatan dari bangsa Israel ya. Dia melakukan kejahatan, dia bersinah secara rohani, dia kawin campur. Tidak saja itu, dia menyembah dewa-dewa Kanaan. Wow. Ini saya kasih tunjuk kepada saudara ya. Saya mau bilang caranya gimana untuk menjelaskan lebih dalam kepada saudara. Misalnya nih, Bujen sudah jadi pemimpin. Pemimpinnya yang dipimpin kepala batu. Suka sungut-sungut. Yang dipimpin, aduh ya ampun, tidak tahu berterima kasih. Orang-orang dipimpin, belum kita mimpin, kita seberat ngajak orang-orang kayak gini. Apalagi perang lawan orang Kanaan yang badannya tinggi-tinggi. Ini bangsa nggak benar. Saudara, saya kasih contoh ya. Terima kasih. Oke. Satu, next, tolong Felix. Ya, ini bangsa Israel ini yang akan dipimpin, yang dilanjutkan oleh Yosua. Berkali-kali dia meninggalkan Tuhan. Bangsa ini loh, berkali-kali meninggalkan Tuhan. Tadi saya sudah bilang, dia melakukan kejahatan, melakukan perzinahan rohani, kawan sama Tuhan gak suka. Lanjut apalagi gila dari bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Yosua. Bangsa Israel ini dikelilingi bangsa yang tidak yang namanya kenal Allah. Ya, Moab, Amon, Median, Kanaan itu bangsa yang tidak kenal Allah. Lanjut saudaraku yang kekasih, bangsa ini memiliki banyak musuh. Amalek paling sering sekali menjajah bangsa Israel, Median, dan banyak lagi. Saudaraku, Yosua harus bawa bangsa ini masuk tanah Kanaan. Gak gampang. Perlu strategi yang penting supaya bisa menang terhadap Kanaan, dan tidak gampang. Lanjut kita lihat, bangsa Israel harus memperoleh wilayah untuk hidup dan berkembang. Saudaraku, satu contoh yang diberikan kepada Yosua, kepada bangsa
beribadah kepada Tuhan. Itu yang dipegang oleh Yosua untuk membawa bangsa ini kepada bangsa yang suka bersungut-sungut itu. Ini yang dia bikin komitmennya, saudara. Ini saya akan lebih jelaskan lagi bangsa Israel itu circle scene-nya itu seperti apa. Next. Ya. Ini circle scene-nya lingkaran dosa daripada bangsa Israel yang akan dipimpin oleh Yosua. Bangsa Israel berbuat dosa, oke? Terus tanda panah, Tuhan menghukum bangsa Israel, oke? Terus bangsa Israel dijajah oleh bangsa kafir. Next apa lagi? Sudah dijajah, baru bangsa Israel bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, kami sudah tidak kuat. Tuhan itu murah hati dan berlimpah kasih setia. Tolong dilepaskan oleh Tuhan. Apalagi hidup dalam kemakmuran. Sudah hidup senang, hidup sejahtera. Apa yang mereka lakukan? Dia lupa sama Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan lagi, berbuat dosa lagi. Ini putar-putar begini nih bangsa Israel. Nggak gampang. Nggak gampang, saudara. Yosua sebagai pengganti Musa. Yosua sudah lihat bagaimana tegak tengkoknya bangsa Israel. Bangsa itu suka bersungut-sungut. Keluaran 15 ayat 24. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun bersungut-sungut segenap jemaat Israel. Bilangan 11 ayat 1. Bangsa yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Kehausan bersungut-sungut. Bosan makan mana bersungut-sungut. Bersungut-sungut dengan segala keadaan yang ada. Kita mau pimpin orang kayak begitu. Yosua, misalnya nih kita ajak jalan, macet, macet ya. Mau ke Menara Doa nih misalnya, macet ya. Lama banget sih sampainya. Habis Menara Doa diajak makan, makanannya gak enak ya pulang dah. Ada susu. Ya itu seperti bangsa Israel. Kalau saya disuruh pimpin bangsa, sudah Jo, jangan cari masalah. Sudah Pak, stop. Tapi Yosua tetap bersedia menggantikan Musa. Dia memberi contoh, tolong ke atas lagi yang awal, tolong. Dia memberi contoh kepada bangsa Israel tentang apa? Komitmen. Dia dan seisi rumahnya menyembah Tuhan. Komitmen adalah janji pribadi menyangkut kesetiaan seseorang terhadap Tuhan apapun tantangan yang dihadapi. Komitmen adalah perjanjian seseorang dengan Tuhan untuk menyerahkan dirinya sepanjang hidup untuk mengabdi kepada Tuhannya, yaitu Tuhan sendiri. Saya mau tanya kepada ibu, saya mau kasih ibu rumah di Pondok Indah, oke? Tanahnya luas 1000 meter. Oke, boleh. Saya akan memberikan kepada ibu mobil terbaru. Boleh. Saya akan memberikan kepada ibu tiap bulan 100 juta. Tapi ada syaratnya. Tinggalkan Tuhan. Mau nggak? Wah, rumahnya mewah kok Bu. 100 juta tiap bulan. Mau tidak tinggalkan Tuhan? Tadi kita udah nyanyi. Di refnya saja. Juga mana?
tertangkap oleh kepala suku. Kepala suku bilang begini, dengan pisau yang ada di leher anaknya, kamu mau meninggalkan Tuhanmu? Sangkal dia, anakku selamat. Dia katakan, tidak. Anaknya dibunuh. Air matanya dia mengalir. Anak yang kedua diambil. Kamu mau meninggalkan Tuhan? Kalau tidak, anakmu saya bunuh lagi. Dia katakan, tidak, saya tetap menyembah Tuhan saya. Dibunuh lagi, saudara. Dengan berlinang air mata, istrinya diambil. Istrinya pun dibunuh. Terakhir dia. 3 orang sudah terbunuh. Kamu bagaimana? Mau menyangkal Tuhan? Dia katakan, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia pun dibunuh. Begitu cintanya dia akan tetap. Komitmen itu dipegang terus. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia bisa berkata, tidak, saya tetap menyembah Tuhan saya. Itulah komitmen yang sesungguhnya. Seharusnya kita juga bisa demikian, saudara. Meremehkan komitmen. Ibu Min ini rumahnya jauh. Untuk datang ke sini beliau kadang naik kereta api. Kalaupun ada pelayanan malam, kadang beliau berkata kepada saya, Ibu, ini hujan, saya masih di stasiun kereta malam-malam. Kenapa dia melakukan itu dengan setia? Karena dia punya komitmen untuk mengiring Yesus. Ada aminnya. Mari kita punya komitmen. Jangan bilang, minggu depan ada gereja. No. Kalau hari ini Tuhan masih kasih semangat kita untuk ke gereja, mari kita ke gereja. Tuhan tuh gak lupa loh setiap pagi membangunkan saudara. Kalau Tuhan lupa membangunkan saudara setiap pagi, saudara sudah ada di alam lain. Saudaraku yang kekasih, komitmen itu merupakan kebergantungan setiap manusia kepada Allah. Komitmen kita kepada suami kita juga harus selalu kita pegang. Dulu manis-manis waktu nikah. Ada 2-3 tahun kita sudah tahu dia punya ini tahu. Kebiasaan yang jelek. Masa kita mau tinggal? Nyanda toh? Kita harus tetap komitmen memegang. Selalu ada bersama dengan suami kita. Baik tidak baik dia tetap suami kita. Amin, saudaraku. Ya, Yosua dia tahu dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk, kepala batu, bangsa yang suka bersungguh-sungguh. Makanya dia punya komitmen. Yosua 4 ayat 1-28. Komitmen yang pertama di ayat 14. Yosua, aku takut akan Allah. Yang kedua di ayat 15. Komitmennya kepada Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan.
Lanjut, komitmen daripada Yosua adalah mencondongkan diri kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, itu firman Tuhan ya. Dan Ia akan mendekat kepada kita. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita, saudara. Kalau kita jauh dari Allah, kita tahu rasanya Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, Yosua punya komitmen mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, bagi Yosua ibadah itu dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri dulu. Baru ke keluarga. Keluarga baru menular ke orang lain. Ingat ya, diri sendiri, keluarga baru menular kepada orang lain. Jangan sampai kesetiaan saudara dan saya berubah karena situasi. Tetap setia walaupun keadaan susah. Tetap setia waktu kita muda maupun waktu kita tua. Tetap setia di dalam kegagalan ataupun keberhasilan. Tetap setia dan berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan sesuatu janji yang terbaik yang bisa kita untuk memastikan segala sesuatu itu terjadi di rumah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan merupakan doa agar anak kita dibesarkan untuk mengikuti iman kepada Tuhan. Ibadah keluarga adalah kesempatan untuk seluruh keluarga berkumpul. Ini Alicia apalagi suruh doa, sampai loki-lokinya didoain. Kita mau cepat tidur, dia lama sekali semua didoain, temannya lah, apanya lah, tapi kita tetap beribadah. Ada amin saudaraku? Ya, karena ibadah itu apa? Ibadah itu supaya kita mendemonstrasikan bagaimana kuasa Allah. Saya pernah khotbah di sini. Saya hanya mau mengingatkan kepada saudara. Satu kali ada peperangan ini benar-benar terjadi, Amerika di Korea apa di mana saya lupa. Jadi tentara Amerika lagi berperang, saudara. Tiba-tiba satu kena tembak, satunya tembak dekat sama yang satu kena tembaknya di sana, misalnya 50 meter. Sedangkan peluru dan sebagainya diarahkan, dia harus menyelamatkan temannya yang di sana. Nah, komandannya ada di belakang sana, bilang, ayo cepat, saya akan melindungi kamu dari sini. Nah, anak muda ini mau menolong temannya sesama tentara, saudaraku. Dia mau menolong, itu dia lecam. Dia mau menolong lagi, dia lecam lagi. Komandannya bilang, cepat, dia lecam lagi, saudara. Waduh, sedangkan peluru di sana sini, saudaraku, yang dikasih dalam nama Yesus, begitu dia lecam lagi, langsung dia selamatkan temannya di sini. Dan temannya selamat. Nah, setelah selesai, komandannya bilang begini, sini kamu. Kenapa dari tadi saya suruh kau tolong kamu punya teman? Kamu lihat jam terus. Kenapa kamu tidak langsung tolong? Dia bilang, siap komandan. Saya tahu, saya harus menyelamatkan dia. Dan saya tahu, setiap jam 9 pagi, ibu saya berdoa bagi saya. Makanya jam 9 saya baru berani. Tolong, karena saya tahu kebiasaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudara harus tahu, anak saudara bisa tahu. Ibu saya sehari berdoa 3 kali. Saya tahu jam-jamnya dia berdoa buat saya. Ada amin, saudara. Doa orang benar jika sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasa. Ada amin, saudara. Makanya saudara harus dilihat anak saudara berdoa, dia tahu, dia melihat, dia rekam, saudara. Satu kali dalam satu kapal besar, zaman dulu kapal Dogon Solo, ya, kapal laut. Jadi kalau kapal besar itu, saudaraku, biasanya ada ibadah kan di dalam kapal, karena kapalnya berhari-hari ya saudara. Nah, ada seorang agnostik. Agnostik itu adalah orang yang tidak memperdulikan Allah. Agnostik itu adalah orang yang tidak percaya Allah. Nah, dia karena sudah boring di atas kapal lama ya saudara, dia datang ke ibadah yang dibawakan oleh H.B. Meyer. Ya, waktu H.B. Meyer khotbah, dia bilang ke orang-orang, jangan percaya, yang dia ngomong itu bohong semua, jangan percaya. Dia selalu ngomong, jangan percaya, yang diomong itu bohong. Saudaraku, setelah itu saudara selesai, dia balik lagi ke kamar, malamnya ada ibadah lagi.
ibadah, dia juga udah jangan percaya itu, bohong. Dia balik, dia ketemu sama nenek yang dikasih jeruk 2 itu, dan lagi makan jeruk, lagi ketawa-ketawa. Terus agnostiknya bilang, Nek, kenapa kok makan jeruk sampai ketawa-ketawa? Aduh, puji Tuhan, haleluya, kata nenek itu. Saya sudah 3 hari di kapal ini, dan saya mabuk berat. Saya minta sama Tuhan, kasih saya jeruk 1, ya Tuhan. Saya berdoa ketiduran, tiba-tiba tangan saya ada 2 jeruk. Padahal saya minta 1 dan saya dalam keadaan mabuk, makanya saya bersuka cita. Saya bisa makan jeruk ini. Si agnostik bilang, hah? Terus agnostiknya bilang begini, saya mau terima Yesus aja dah. Saya mau bertobat aja. Haleluya. Doa benar, kita sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Dan beri kata berkat. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya kita menang? Yang pertama, ayo next. Ya ini, hidup bergaul dengan Allah. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, ada ayat juga berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, saudaraku, kita harus mempunyai iman. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, saya percaya, saudara, mungkin saudara bilang, saya udah doa dan begini, cara bergaul karib itu gimana? Yang saya lakukan untuk saya bisa bergaul karib dengan Tuhan adalah ketika kaki saya sakit, saya ngomong, Tuhan, kaki saya sakit, Tuhan, sembuhkan ya Bapak, sembuhkan, kan saya mau melayani Tuhan. Jadi ngomong biasa aja di hadapan Tuhan. Oke? Tidak perlu juga tutup mata. Mungkin saudara bangun pagi sudah tutup mata, sudah berdoa dalam keseharian. Misalnya kita lihat ini orang kok lebih hebat ya dari saya. Tuhan, tolong tutup mataku dengan hal-hal yang tidak baik, biar aku memandang Engkau. Setiap kali pasti dipakai dengan cara Tuhan yang itu. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Daud tadi saya sudah bilang dia melayani Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita bisa pernah membaca Daud, dia mengalami puncak karir dalam hidupnya, kejayaan, istana, keluarga, saudaraku. Tapi dia juga pernah mengalami titik rendah dalam hidupnya. Dia pernah nyaman jadi orang gila. Bahkan Daud pernah melakukan dosa kecil di hadapan Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Dia mencuri istri orang dan membunuh suami. Roda dalam hidup Daud itu berputar, saudara. Tapi dia bilang begini di Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud dapat tahu kunci untuk menuju hatinya Tuhan. Saudara dan saya harus tahu kunci untuk menuju hatinya Tuhan. Mazmur 63 ayat 2, Daud bilang ini, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Satu titik saudara pasti haus akan Tuhan. Tuhan, aku haus kepadamu, aku rindu kepadamu. Itu menggambarkan posisinya Tuhan di hatinya kamu. Saudara tahu nggak posisinya Tuhan di hatinya? Saudara harus tahu. Makanya dia bilang, makanya Daud bilang begini, Dia
dia mengenal siapa Tuhan. Ada amin saudaraku? 10 pengintai berkata tidak mungkin masuk dalam tanah Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb bilang kita bisa memasuki tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, yang namanya Yosua memiliki persepsi yang berbeda dan responnya pun berbeda. Saudaraku yang kekasih, dan kita harus lihat dari sudut pandang iman kepada Tuhan. Kenapa? Dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin saudaraku. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam Tuhan. Ayo beri tepuk tangan bagi saudara yang hadir di sini. Anda itu istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan itu bangga kepada saudara. Terlepas kekurangan saudara, tapi Tuhan itu bangga kepada saudara. Jangan terpengaruh oleh musik hidup kita. Di tengah lembah kekelaman pun Tuhan tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya mau katakan laut tidak dapat menghentikan Musa. Benteng tidak dapat menghentikan yang namanya Yosua. Goliat raksasa itu tidak bisa menghentikan yang namanya Daud. Kematian tidak menghentikan untuk Yesus bisa bangkit. Jadi maka apa yang menghentikan mujizat Tuhan atas hidup saudara? Enggak ada. Katakan enggak ada. Lemes saudara. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghentikan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ada amin saudaraku yang terkasih. Dalam nama Yesus Kristus, iman terlihat dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Mari mendekat kepada Tuhan supaya engkau masih menang. Yang kedua, harusnya ada ketiga, tapi tidak apa-apa. Yang ketiga nanti saya akan menjelaskan di ibadah kedua. Hidup memenangkan peperangan. Ya, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kata kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan bilang kepada Yosua berkali-kali. Kenapa? Lawan kuat itu apa? Takut. Tuhan tahu keadaan Yosua. Lawan kuat itu takut. Makanya Tuhan bilang kepada engkau, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan takut, jangan kecut hatimu. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mengapa Yosua perlu menjadi kuat dan teguh, saudara? Iya, karena tadi saya katakan, kebalikan dari hati yang kuat adalah hati yang takut dan kecut. Umat Israel itu bukan umat yang baik, saudaraku. Saya kasih contoh. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ya, dia titipkan bangsa Israel kepada Harun. Harun, kau jaga ini bangsa Israel ya. Jangan. Musa di atas, Harun bukan pimpin bangsa Israel, malah bangsa Israel pimpin Harun, bikin lembu emas. Bolak-balik. Kalau Yosua ingat begitu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, seseorang yang berani bukanlah orang yang tanpa rasa takut, tetapi dia yang menaklukkan rasa takut itu. Takut akan penyakit. Tuhanku penyembuhku yang ajaib. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Saya ingat anak saya dulu, Tasya masih kecil. Ayo Tasya berdoa untuk sesnya. Dia bilang begini, bulir-bulir Yesus menyembuhkan sesmu. Saya sudah diam, amin-amin aja. Sembuh. Bulir-bulir aja sembuh, salah ngomong aja sembuh. Apalagi bilur-bilur, saudara. Ada Roh Kudus yang menerjemahkan, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, saudara, Yosua tidak mengecewakan bangsa Israel. Yosua berperang dan memenangkan Israel, saudara, merebut tanah Kanaan. Bahkan yang hebatnya ini, Yosua 10 ayat 21 bilang begini, ya,
Orang Kanaan itu ketakutan kepada Yosua. Makanya mereka bilang begini, tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Karena apa? Yosua. Gak ada satupun orang Kanaan berani, saudara, mengatakan kata-kata ancaman kepada Yosua. Karena apa? Karena apa, saudara? Aku dan seisi rumahku menyembah. Amin, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ya, saudara adalah anak-anak terang Tuhan. Amin. Saudara pernah mati lampu di rumah saudara? Ya. Kegelapan itu membingungkan, saudara. Kegelapan itu menakutkan. Ya, kegelapan itu membatasi. Maka Rasul Paulus berkata, Efesus 5 ayat 8, hidup sebagai anak-anak terang dan tidak terjerat dalam kegelapan dosa yang membatasi mereka. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengar bagaimana Yosua berperang melawan orang Kanaan dan Yona. Kuncinya cuma satu, sembahnya, dekat dengan dia. Saudara mau lepas dari masalah keuangan, maksudnya saudara sedang dibelenggu oleh utang piutang. Usahamu makin hari itu tidak tambah baik. Mau itu dibangkitkan? Takut akan Tuhan. Aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan. Amin. God bless you all. Tuhan Yesus baik. berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi, tetap setia kepadanya. Kalau engkau mau melihat kemenangan, kalau engkau mau melihat kelepasan, kalau engkau mau melihat kesembuhan, harus tetap berada dalam hadirat. Firman sudah hamba sampaikan Tuhan. Hamba percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hamba serahkan segala hormat kemuliaan hanya bagi dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Sama-sama katakan amin. Selamat dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan.
pulang dari tempat ini engkau melakukan seperti yang Yosua lakukan. Kemenangan menjadi bagian, pemulihan menjadi bagian, kesembuhan menjadi bagian. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah, kasih daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai kedatangan yang kedua kali. Engkau tidak ditemukan bercacat. Yang diberkati dengan iman sama-sama kata